Pemirsa, situasi pasar modal Indonesia yang terus membaik masih perlu mendapat perhatian seksama. Pasalnya, situasi internasional masih dominan mempengaruhi bursa Indonesia. Bagaimana situasi Bursa Efek Indonesia pekan depan dan saham-saham apa saja yang akan menjadi pemicu perdagangan? Presiden Direktur PT Krishna Sekuritas Michael Steven akan menguraikannya dalam analisa pasar yang dipandu Maria Kalai. Pak Michael, selamat pagi. Hadir di studio, terima kasih. Selamat pagi, Maria, apa kabar? Baik, Pak Michael. Ya, Pak Michael, ini bicara tentang pasar kita, tidak bisa dipungkiri bahwa sentimen Wall Street, terutama naik turunnya Dow Jones ini sangat mempengaruhi pergerakan di Bursa Jakarta. Walaupun kita katakan bahwa ekonomi di dalam negeri relatif kondusif dengan perbedaan tingkat suku bunga yang masih tetap menarik, Indonesia posisi masih tetap menarik dilihat dari tingkat suku bunga. Sebenarnya bagaimana sih kondisi ekonomi Amerika? Apakah memang seburuk itu sehingga terus mempengaruhi bursa-bursa di kawasan? Saya kira memang subprime crisis ini memang kelihatannya cukup parah juga ya. Saya kira sih mungkin akan berlangsung masih beberapa bulan lagi ya. Karena kita juga mendengar banyak gosip-gosip dan rumor-rumor ada aset kelas yang lain yang bakal terpengaruh seperti kartu kredit, consumer loans dan sebagainya ini. Sekali lagi kadang-kadang di Amerika ini suka dikasih preview gitu loh sebelum terjadinya dikasih preview. Nah, tentunya kita tidak mengharapkan hal itu benar-benar terjadi, tapi tentunya kita harus bersiap-siap juga. Iya, iya. Dan ketika misalnya nanti yang seperti Anda khawatirkan aset kelas yang lainnya mungkin akan provider-providernya akan melaporkan kerugian ya Pak ya. Ini kira-kira efeknya apakah akan sebesar di bulan-bulan awal di tahun 2008, Januari dan Februari ini? Penurunannya ke bursa. Saya melihat sih sentimen di Indonesia cukup agak membaik ya, karena kita bisa melihat indeks kita sudah hampir kurang lebih 2.700 ya, kurang lebih ya sekitar 2.660-an ya, jadi sudah hampir kembali cukup baik ya. Kita lihat nggak terlalu banyak dibandingkan dengan pasar di Amerika masih terkoreksi cukup dalam ya, walaupun memang the past, kecuali yang kemarin ya, mungkin sebelumnya kan 2-3 hari agak membaik ya, naik 100 poin 2-3 hari. Oke. Jadi itu bisa mengcounter sentimen negatifnya. Ya, jadi kita harapkan sih memang kita harus melihat Federal Reserve tentunya akan memantau pasar dan menjaga keadaan di pasar ini supaya stabil dan pasarnya tenang gitu ya. Jadi kira-kira efek dari subprime mortgage crisis itu masih akan diantisipasi oleh The Fed dengan penurunan suku bunga lagi ya Pak ya? Saya tidak mengatakan dia akan menurunkan lagi dalam waktu dekat ya, tapi tentunya mereka akan bersiap-siap untuk melakukan hal itu karena ya dengarnya di pasar rumornya bahkan mereka siap untuk menurunkan lebih jauh lagi, tapi saya kira saat ini masih belum terlihat ya. Saya kira kita mesti menunggu juga end of year results juga ya. Saya kira kan bulan-bulan Maret, bulan-bulan ya mulai sekarang ini bulan Maret akan akhir Maret ini mudah-mudahan kan keluar results daripada last quarter ya, fourth quarter daripada perusahaan-perusahaan ini. Nah ini tentunya dia juga memantau gitu loh, dan mudah-mudahan losses daripada perusahaan-perusahaan ini tidak memburuk gitu loh. Jadi kira-kira dengan perhitungan Anda tadi 2-3 bulan ke depan ini situasi masih seperti ini ya Pak ya? Kita sih perkirakan sih 2-3 bulan sih situasi di Amerika sih mungkin masih dalam keadaan up and down ya, tidak menentu, tapi mudah-mudahan sudah katakanlah sudah mulai lebih tenang, kita harapkan ya. Karena kalau saya tidak salah ada beberapa belas beberapa Federal Reserve gubernur di beberapa bagian itu, di negara bagian itu mengatakan bahwa semester 1 ini mungkin Amerika akan growth memang menurun kurang lebih 1% katanya, tapi mungkin semester kedua akan sudah mulai membaik dan bahkan bisa normal.
Oke, Nah, jadi ini- recovery lebih cepat ya ternyata ya. jadi Tidak ya, mudah-mudahan tidak aja, sepanjang tahun 2008 ini perlambatan ekonomi berlangsung terus. Iya, karena yang ngomong memang ada beberapa gubernur Fed negara bagian ini. Jadi kita biasanya kalau gubernur negara Fed ya kita harus dengarkan ya. Karena Baik. biasanya mereka punya forecast yang cukup baik ya. Ya. Dan dari semua itu bagaimana kita akhirnya bagi investor ya di dalam negeri khususnya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut? Saya kira sudah banyak pemain yang mengantisipasi karena sebagaimana kita ketahui market kita cukup recover ya ke hampir 2.700. Tentunya mereka mulai sadar juga bahwa ternyata ada beberapa peluang yang mereka bisa lakukan karena seperti kita katakan kalau kita department store kan suka ada sale ya. Nah ini juga di market suka ada sale. Lagi sale nih Maria, sekarang. iya. Soalnya kalau sale itu adalah dalam keadaan sentimen yang kurang baik, kadang-kadang saham-saham yang bagus itu biasanya terkoreksi. Jadi ada sale gitu loh. Apakah akan ada kemungkinan lagi bargain sale lainnya? Ini kan sudah cukup tinggi ya, 2000 sudah recover dan rally terus ke 2.600 ke 2.700. Nah, apakah di bawah level tersebut kita tidak akan melihat lagi ke depan di 2.500 untuk melakukan bargain agak sale? sulit memprediksi bahwa tidak ada news yang kurang begitu menguntungkan untuk pasar ya, terutama dari Amerika karena kan seperti kita ketahui tadi Mbak Maria kan saya sudah katakan bahwa barangkali ada gosip-gosip dari aset kelas yang lain yang mungkin terkena juga selain subprime ini gitu loh, mortgage itu kayak consumer loan dan credit card ya. Jadi kalau itu ada news yang negatif. kurang baik, negatif lagi, tentunya market bisa saja yang terkoreksi ya, terutama market di Asia ya. Dan itulah momennya untuk masuk lagi ya Pak ya ke pasar ya? Biasanya saya begitu ya. Dan pilihannya apa Pak yang sangat terpengaruh misalnya? Yang bisa jatuh mengalami Tentunya kejatuhan? kalau itu terjadi lagi tentunya financial sector akan terpengaruh. Ya, banking sector itu akan kena pengaruh yang saham-saham perbankan dalam negeri bisa jadi pilihan ya pada saat keluarga itu ya data-data tadi. Oke. Kita bisa lihat kan BRI. Spesifiknya Pak? BMRI sama BRI gitu kan terkoreksi, apalagi BMRI ya terkoreksi cukup banyak waktu itu ya. Sampai kayak di angka 2 ya, kepala 2 ya. Baik ya. Nah, sekarang kan udah balik di atas 3, 4 ya kurang lebih. Tapi masih ada potensi turun lagi kalau nanti data negatif ada kemungkinan, kecuali kalau pasar kita mengantisipasi lain. Oke, baiklah Pak Michael, terima kasih untuk perbincangan kita. Terima kasih. Dan pemirsa demikian Michael Stephen, Presiden Direktur Kresna Sekuritas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke studio.